Hai Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel aku yang membahas ibu-ibu beberes di daerah Sukabumi. Gimana kabarnya Besti di sana? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku mau beberes ya Bun, karena halaman rumahku itu ditembok, jadi harus disikat karena mulai musim hujan. Jadi banyak banget lumut di sana dan anakku suka main di sini, dan sekitaran rumahku ada peliharaan bebek, jadi harus disikat karena banyak laler di rumahku. Jadi harus rajin-rajin ya Bun. Kalau di mungkin sebagian ibu di sana ngapain sih harus disikat pakai sabun? Ya beginilah kalau punya rumah tembok, dan aku orangnya sedikit agak rajin, jadi harus disikat gitu. Cie muji sendiri ya. Punya anak balita itu harus rajin sikat halaman ya, karena dia itu nggak tahu kenapa suka duduk di sini sambil main. Katanya nggak apa-apa loh Bun, temboknya bersih ini ya. Jadi PR buat emaknya, buat terusan harus disikat. Apalagi sekarang udah mulai musim hujan ya Bun, lumut-lumut itu pada muncul, dan kalau diinjak itu bahaya banget, nantinya jatuh. Makasih banget yang udah mampir ke channel aku. Mudah-mudahan gak bosen ya lihat videonya aku beberes terus. Ya beginilah jadi ibu rumah tangga, harus setiap hari beberes. Karena kalau udah kebiasaan ya Bun, kalau lihat kotor sedikit gimana gitu ya. Kalau aku misalnya ini ada waktu luang dan ada tenaga yang full, baru deh aku sikat nih jalan ya, supaya kalau udah kering gitu kelihatan kinclong gitu, bagus deh, enakan banget. Apalagi aku punya suami bawa motor, karena dia ban motornya dari mana-mana gitu. Misalnya kalau halaman rumah itu ada kotoran ayam atau kotoran bebek itu dibawa masuk ke rumah, itu jijik banget ya. Jadi harus bersih banget ini supaya kalau dia masukin motor ke dalam rumah jadinya bannya nggak kotor banget gitu loh Bun. Nah ini dibantu sama emak itu orangnya rajin banget, semuanya dibersihin. Dalam umurnya yang udah manula kayak gini, tapi dia tenaganya masih kenehpo ya Bun. Kadang dia tuh yang bikin inspirasi gitu, yang aku lagi mager beberes rumah, kalau dibantuin sama si emak jadi semangat, apalagi dicampur sama nyanyiannya yang merdu banget ya Bun. Sikat terus sampai kinclong ya Bun. Nah setelah ini kita banjur pakai air. Alhamdulillah air di sini banyak banget, melimpah ya Bun. Jadi jelek banget kalau misalnya keadaan rumah banyak airnya, itu rumah kotor banget. Aku tinggal ngambil di kulah ya, kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, kolam ikan. Nah ini aku bersihin karena ini kalau nggak dipakai selagi itu kurang mantap gitu, jadi dibanjur-banjur sampai disapuin. Nah ini hasilnya nantinya bakalan bersih banget, enakan banget ya Bun. Nongkrong-nongkrong di, walaupun di depan rumah kita ada kandang bebek, tapi kelihatannya bersih dan bisa buat botram gitu, lesehan anak-anak kumpul di sini nggak apa-apa karena ini bersih banget dan udah disapuin dan disikat pakai sabun lagi. Kadang kalau di rumah itu bebek itu sukanya buang air sembarangan, jadi harus rajin-rajin dibersihin ya Bun. Jadi PR banget buat aku yang punya halaman tembok dan di sekitarnya ada kandang bebek, jadi harus rajin-rajin dia bersihin rumahnya. Kalau enggak banyak kayak tikus, kayak kecoa itu menyebar di mana-mana karena sukanya makanan sayuran, jadi harus rajin dibersihin. Dan kita pun punya tetangga ya, jadi harus dijaga kebersihan sekitar rumah kita agar nggak ada komplain gitu loh, punya binatang tapi nggak rawat ya, nggak rajin bersihin kotorannya, jadi nggak menjadi polusi udara gitu di sekitarnya karena baunya eh,
gak enakan banget ya, karena kita hidup bertetangga jadi harus bisa jaga tali silaturahmi gitu, nggak bikin recok gitu, karena kalau punya binatang peliharaan harus rajin. Setelah semuanya beres, aku mau cuci piring. Nah, ini panci di dalamnya ada sayuran yang udah direbus loh, Bun. Karena bebek makannya sayur yang harus direbus. Karena kemarin dicobain ya makan sayuran mentah, jadinya sakit perut gitu. Dan akhirnya bebekku semuanya jadi diare gitu, buang air besar sembarangan. Emang buang air besar terus, tapi kalau misalnya sayurannya direbus jadi nggak sakit perut gitu. Nah, ini aku bersihin yang karena ngerebus sayurannya di hau ya, Bun, jadi pakai kayu bakar gitu, jadi langsangnya otomatis jadi hitam, penuh dengan kotoran, dan ini susah banget dibersihinnya. Jadi kita harus keluarin tenaga super 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 duper, harus dengan kekuatan Wonder Woman ya, Bun. Jadi ini supaya kinclong. Nah, ini panci bekas bikin gorengan aci. Jadi si acinya itu nempel banget ke panci, jadi harus direndam dulu supaya si kotorannya itu rontok gitu. Aku cuci piringnya sehari bisa berkali-kali, tergantung aktivitas di rumah ini. Kalau kita lagi rajin bikin makanan ya harus banyak-banyak, harus sering-sering cuci piring ya. Dan ini lumayan membosankan buat aku ya, sebagai ibu rumah tangga yang tiap hari beberes, cuci piring, masak, nyuci. Tapi gimana lagi, sebagai ibu rumah tangga ya harus begitu. Kecuali kita sebagai wanita pekerja ya. Mungkin dulu waktu sebelum aku berhenti bekerja, seharian aku berada di pabrik ya, Bun, bantuin suami cari nafkah. Tapi karena sekarang gak diizinin ya, karena kita punya balita, dan misalnya kalau dititipin itu takutnya ngerepotin sama orang tua ya, apalagi orang tua aku udah berumur banget, jadi kasihan banget kalau dititipin sama balita, takutnya bikin naik hipertensinya ya, karena anak-anakku mulai aktif dan bikin sakit kepala. Ini sih buat mamahnya ya yang masih muda juga bikin sakit kepala, apalagi buat neneknya yang udah lumayan manula ya. Nah, ini bener-bener susah banget ini panci, jadi aku digosrek-gosrek walaupun itu pakai kawat buat cuci piring susah banget, jadi aku simpan aja nanti buat kalau aku mau cuci piring lagi baru dicuci lagi. Nah, ini keadaan langsengnya yang mehong ya, Bun. Mehong itu ararideng karena dihau, jadi harus pakai tenaga dalam membersihkannya. Tuh, lihat aja hitam banget ini belakang panci ya, tapi harus dibersihin karena kalau masuk ke dalam rumah itu harus kinclong semuanya. Walaupun posisinya kita masak di hau, tapi tetap harus bersih ya, Bun. Nah, ini sebelumnya diolesin pakai sabun colek supaya nggak terlalu susah bersihinnya. Kalau nggak pakai sabun colek ini nempel banget, susah. Nah, ini juga udah susah apalagi kalau nggak pakai sabun colek. Digosok-gosok sampai keluar jinnya ya, Bun. Digosok-gosok sampai ini jinnya keluar. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah semuanya mulai kinclong dan mulai harerang ya, Bun. Nah, ini kita bersihin lagi, terus dibersihin sampai bener-bener ngegurilap itu si panci. Nah, ini kita samperin lagi si panci yang masih nempel itu acinya, terus digosok sampai itu bener-bener hilang gitu noda-noda dari kehidupannya.
Bagi yang udah mulai bosen ya lihat videonya yang aku terus ngegosok si panci, jangan di skip ya bun, please tolong beresin sampai selesai karena aku mau lihat ini pancinya bersih apa enggak. Enggak apa-apa lah kalau yang udah mulai bosen, nanti nonton video aku lagi selanjutnya ya. Jangan di skip-skip, jangan di potong-potong videonya, biar kalian tahu ini akhir ceritanya beresin panci itu beres apa enggak. Dan akhirnya semuanya udah selesai, kita pun udah capek ngegosoknya dengan judul si pancinya nggak bersih-bersih. Nah ini setelah semuanya bersih kita banjur-banjur. Makasih ya udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.